Hingga suatu hari, tok tok tok, pintu rumahku ada yang mengetuk. Saat itu aku berpikir, siapa yang bertamu di saat malam hari? Begitu aku buka pintu, ternyata kisah si Mira, Liku Hidup Manusia, Kisah Nyata Part 2. Mira yang datang dengan badan yang kurus, lemas, langsung memeluk dan menangis. "Kenapa, Dek?" tanyaku. "Kemana aja sebulan ini? Di rumah gak pulang. Bahkan kakak kemarin ada datang cari ke rumah ibumu. Tapi ibumu pun bilang adik juga gak ada datang ke sana." Setelah selesai, aku mencerca pertanyaan. Aku mengajaknya masuk ke dalam dan menyuruhnya agar tenang dan jangan menangis lagi. Dengan suara yang serak, dia bilang sudah membicarakan kehamilannya dengan Andrew. Dan ternyata dia tidak mempercayai Mira. Dia bilang anak yang sedang dikandung Mira bukanlah anaknya. Bahkan dia sudah memutuskan hubungan mereka. "Jadi, apa rencanamu ke depannya, Dek?" tanyaku. "Mungkin aku tidak akan menyambung kontrak di rumah itu lagi, Kak. Untuk sementara, aku mau pulang ke rumahku." "Yakin?" tanyaku lagi. "Yakin atau tidak, untuk sementara, Kak. Sepertinya itu lebih bagus karena di rumah ramai. Biar aku tidak stres. Dan aku sangat mendukung apapun keputusanmu, Dek. Mana yang terbaik untukmu. Jadi kapan mau pulangnya?" "Besok, Kak. Makanya aku pamit sama kakak malam ini." Aku bilang padanya untuk tetap berdoa dan bersabar atas apa yang menimpa dalam kehidupannya. Dan dia cuma bilang, "Terima kasih, Kak." Setelah 2 minggu dia pergi, aku mencoba untuk menelponnya untuk menanyakan keadaannya. Dan dia bilang sepertinya dia tambah stres ketika berada di sana. Ibunya selalu menyuruhnya untuk pergi bekerja dan menghasilkan uang. Hingga akhirnya setelah sebulan dia berada di sana, dia pun datang ke rumahku untuk meminta menemaninya mencari rumah kos-kosan. Dia bilang tidak bisa tinggal bersama dengan ibunya. Dia mau hidup sendiri saja. Setelah kami berkeliling seharian, akhirnya dapat juga sebuah kosan yang dia rasa nyaman dengan uang sewa 1 juta per bulan. Dan aku pun bertanya, "Apakah sanggup?" Dia bilang, "Masih sanggup, Kak. Aku masih punya tabungan." Ya sudah, kataku. Semenjak dia pindah ke kos yang emang agak jauh dari rumahku, aku pun tidak bisa sering-sering berkunjung untuk melihatnya. Hanya sering berbincang melalui telepon seadanya. Dan ternyata selama dia di kos dan hamil muda, dia kembali bekerja sebagai pemandu karaoke. Dan bahkan dia kembali melakukan pekerjaan lamanya.
Oh, Mira, aku sangat sedih dan prihatin melihat adik seperti ini. Bagaimana mungkin dengan keadaan lagi hamil, kamu ML dengan berbagai laki-laki yang berbeda? Bahkan, apakah para hidung belang itu gak tahu bahwa kamu sedang hamil? Dia bilang ada yang tahu, Kak. Bahkan ada yang memberinya uang dalam jumlah yang besar karena merasa kasihan kepadanya. Aku pun berkata, yang penting kamu sehat dan selalu jaga kesehatan. Ingat, di perutmu sekarang terdapat nyawa kecil yang sangat berharga. Dan jangan boros karena kamu harus menghidupi dirimu sendiri dan akan menghidupi anakmu juga. Iya, Kak, aku ingat. Setelah kandungannya berusia 7 bulan, dia tidak pernah kemana-mana lagi. Dan aku juga tidak pernah bosan-bosan agar mengingatkan dia untuk beristirahat dan jangan bekerja lagi. Karena sebentar lagi dia akan melahirkan. Aku pun dapat tenang melihat dia menuruti perkataanku. Hari-hari yang menegangkan pun tiba. Mira melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng dan sehat. Tidak ada satu kekurangan pun. Betapa bahagianya dia dan kami teman-temannya. Sesudah dia melahirkan, aku agak sering mengunjunginya. Aku juga memastikan bahwa mereka berdua sehat-sehat saja. Di kamar kos itu, dia berdua dengan bibi yang merawat bayi serta menemaninya. Gaji bibi 1 juta per bulan ya guys. Setelah sebulan berlalu, betapa terkejutnya aku. Hanya dalam seminggu tidak datang melihat dia dan anaknya. Aku tidak melihat bayi ganteng itu lagi di kamarnya. Aku pun bertanya kepadanya, "Kemana si Kelvin, Mira?" Anak ganteng itu bernama Kelvin. Dengan santai dia menjawab bahwa Kelvin sudah diberikan kepada orang lain. Oh Tuhan, betapa terkejutnya aku. Apa? Adik kasih sama siapa? Tanyaku dengan nada agak keras. Ada, Kak, orang Chinese juga. Dia tidak punya anak setelah menikah dengan lama. Jadi dia mau mengadopsi anakku dan mengganti uang persalinanku selama ini sebesar 10 juta rupiah. Oh Tuhan. Aku lemas terduduk di lantai. Adik yakin dengan semua keputusan itu? Baru seminggu kakak tidak datang melihatmu. Dan tanpa menanyakan pendapat kakak, kamu mengambil keputusan besar itu sendiri. Walaupun kamu ibunya dan kakak memang tidak punya hak sama sekali karena hanya sebagai teman bagimu. Tapi apakah kamu tidak sedih? Itu darah dagingmu, Dek. Kamu 9 bulan mengandungnya dan bahkan sudah melalui kesulitan dalam mengandungnya. Sedih? Aku pasti sedih loh, Kak. Tapi itu jalan terbaik untuk Kelvin. Biar dia mempunyai orang tua yang utuh dan masa depannya pasti terjamin. Daripada dia hidup bersama dengan seorang ibu muda yang hina ini. Seketika aku terdiam dan berpikir, ya benar juga sih apa yang dikatakannya. Terus aku bertanya, apakah suatu saat nanti kalau kamu rindu dan ingin melihatnya, apakah kamu bisa melihatnya tumbuh besar dan berkembang? Untuk sesekali aku dibolehkan, Kak, sama mereka. Tapi ya gitu, hanya jari jauh. Aku tidak dibolehkan bertemu langsung atau bahkan memegang tangannya. Terus kamu mengiyakannya? Iya, Kak. Demi masa depan Kelvin, aku akan berusaha sanggup, katanya. Aku sangat kecewa kepadamu, Mira, kataku yang sedikit kecewa. Waktu pun berlalu setelah kejadian itu. Hai guys, masih penasaran kan sambungan dari ceritanya apa? Kalau penasaran jangan lupa klik like,
komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk cerita selanjutnya. Bye-bye.